Selamat siang untuk seluruh masyarakat Oku Timur dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama kami di 100,1 BKM Radio yang kami hadirkan program acara spesial yaitu Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini tepat pukul 10.00 waktu Oku Timur dan sekitarnya kami hadirkan spesial narasumber yang mengisi kajian kita hari ini. Insya Allah bisa menambah ilmu yang manfaat yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillah puji syukur hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang sudah tidak asing tentunya bersama Ustadz Susilo Utomo, Sarjana Ilmu Fikih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Yola. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu Pak Ustadz ya, Sehat. Masya Allah. Baik, di kesempatan hari ini Pak Ustadz kita akan mengangkat tema yaitu tentang orang ini tidak menanggung dosa orang lain. Nah, kalau misalkan sampai menanggung agak berat juga ya Pak Berat Ustadz juga ya. itu. Karena sudah menanggung dosanya tambah lagi dosa orang lain gitu ya. Baik, seperti apa pendengar kajian kita hari ini? Semoga ini menjadi inspirasi kita untuk banyak belajar bahwa ilmu itu semakin kita gali Pak Ustadz semakin merasa bahwa kita ini bagai butiran debu gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, dan sesaat lagi kita bakal mengundang semuanya masyarakat Oku Timur untuk bergabung di layanan telepon ya di 0735481 dan juga layanan WhatsApp-nya 08117241 dalam season tanya jawab kita. Tapi kali ini kita dengarkan sama-sama kajian yang langsung disampaikan oleh Ustadz Susilo Utomo. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola, pendengar DBKM kaum muslimin dan muslimat sejangkau siar radio yang sama-sama kita tunggu suaranya di hari Jumat ini insya Allah. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du kaum muslimin dan muslimat sejangkau siar radio yang sama-sama kita cintai ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Mbak Yola bahwa kita akan membahas tentang orang tidak membebani dan tidak terbebani oleh dosa orang lain. Ini masyhur banget di Al-Quran disebutkan. Ada beberapa tempat lebih dari 4 insya Allah tentang hal ini. Contoh di surah Fatir ayat 18 insya Allah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang yang berdosa tidak akan terbebani dengan dosa orang lain. Terus di surah yang lain seperti surah An-Najm di ayat yang 38 insya Allah itu Allah juga berfirman, cuman agak sedikit berbeda, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Meskipun maknanya hampir sama, intinya bahwa di dalam Islam tidak mengenal yang disebut dengan dosa jariah, tidak ada. Dosa jariah itu begini Mbak, misal orang tuanya berdosa, anaknya ikut berdosa, nggak ada. Orang lain berdosa, tetangganya berdosa, kita ikut berdosa, nggak ada. Nggak ada itu. Di dalam Islam tidak ada. Punyamu, dosamu, ya dosamu, kamu yang akan menanggungnya. Dosaku, ya dosaku, aku yang akan menanggungnya. Nah, tetapi ada pengecualian, yaitu seorang anak yang anak ini berdosa, melakukan kesalahan, dan dia melakukan dosa dan melakukan kesalahan itu sebab orang tuanya. Baru orang tua ini terbebani oleh dosa anaknya. Ini
ada sebagian orang menafsirkan ayat ini hanya bloko suto. Ya pokoknya nggak ada bebannya nggak ada. Apalagi anak saya udah dewasa nggak ada, tidak. Anak dewasa pun ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, kita tahu di mata kita nggak peduli dengan mereka, nggak menasihati mereka, nggak menuntun mereka, meskipun sudah balik, tetap orang tua akan mendapatkan dosanya. Bahkan seorang laki-laki itu disebut dayus. Dayus itu apa sih, Mbak? Dayus itu adalah orang yang sudah tidak punya cemburu. Oh gitu ya. Jadi saking flatnya tuh Iya. orang ya. Contoh begini. Cueknya orang gitu Dia ya. punya anak perempuan. Anak perempuannya dibonceng laki-laki yang nggak dikenal. Dia nggak cemburu. Dia membiarkan saja. Ini disebut dayus. Dan dayus itu Masya Allah posisi yang terburuk untuk seorang laki-laki. Istrinya dibonceng orang lain, mak jolas orangnya. Terus kenapa harus dibonceng? Kok dia nggak cemburu, dia nggak marah? Istrinya diganggu laki-laki lain, dia nggak cemburu, dia nggak marah. Anak perempuannya dipegang-pegang laki-laki yang tidak kenal, bukan suaminya, kok kita nggak marah? Anak perempuannya memakai pakaian you can see. You can see kelek. Engkau dapat melihat kelek, kok dia nggak cemburu, dia nggak marah, dia nggak menghardik laki-laki itu. Maka laki-laki seperti ini derajatnya dayus. Astagfirullahaladzim. Nah, dan dayus itu letaknya di neraka, Mbak. Di neraka letaknya. Banyak betul mufasir tentang hal ini. Maka nanti dilanjut ayatnya ada sebagian ayat yang melanjutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah untuk manusia kecuali apa yang diusahakannya. Nah, loh, berarti nggak ada dong orang lain terpengaruh dengan dosa kita, orang lain terpengaruh dengan dosa orang lain. Tidak demikian juga. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia menemukan apa pahala, apa ganjaran kecuali yang diusahakan. Benar. Dia mengusahakan anak yang soleh. Maka anak yang soleh ketika berdoa untuk dia sampai nggak, Mbak? Sampai. Anak yang soleh itu usaha dia. Gitu loh. Jadi sering keliru di sini, meskipun tidak banyak yang keliru. Kalau sudah membuka kitab-kitab tafsir, insya Allah tidak keliru. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah di dalam kitab tasawuf. Nanti bakal ada seorang bapak masuk surga, Mbak, karena dia amalnya baik, dengan tetangga baik, sholatnya tidak pernah kurang. Sholat tahajudnya selalu didirikan malam hari, selalu puasa Senin Kemis, sunnah-sunnah yang lain dia laksanakan, dia tidak pelit, bersedekah terus, 2,5% selalu ditunaikan, zakat-zakat yang lain, zakat zuruk juga ditunaikan, ketika panen padi dia keluarkan 5% atau 10%, pokoknya full, agama dilaksanakan dengan full. Lalu si bapak ini dengan melenggangnya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nah, karena memang amalnya baik. Ada seorang laki-laki menghentikan langkah bapak ini. Dia berteriak, "Hai malaikat, jangan suruh masuk orang itu. Itu bapakku, dia hanya baik untuk dirinya. Dia nggak peduli sama saya saat saya di dunia dulu. Saya mabuk dibiarkan, saya berzina dibiarkan. Dia hanya baik untuk dirinya, dia hanya baik untuk agamanya, dia hanya baik untuk Allah, dia hanya baik untuk ajaran Islam. Sementara saya dibiarkan, saat saya bermaksiat dibiarkan, tidak pernah saya dididik di pesantren, tidak pernah saya ditunjukkan hal yang baik, selalu saya dibiarkan. Saya nggak terima, hai malaikat, laporlah kepada Allah, saya tidak terima kalau saya karena sekarang ini masuk neraka gara-gara dia. Gara-gara bapak saya nggak pernah memperingatkan saya. Barangkali kan begini pendengar ya,
Ada seorang itu tidak memperingatkan anak nggak sholat kita biarkan karena sayang. Anak misal ujian nih, harus lembur malam misal, nggak tidur sampai jam 12. Lalu kemudian si anak ini terlambat bangun, bangkong. Kita biarkan saja dia nggak sholat subuh tepat pada waktunya, meskipun nanti dia bangun sholat, tapi kita biarkan, kita merasa kasihan yang seperti ini justru menjerumuskan anak. Nah, memang berat pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Siapa sih yang nggak sayang dengan anak? Tetapi rasa sayang itu jangan pernah kemudian menjerumuskan kita ke dalam neraka. Berapa banyak orang yang dia ini rasa sayangnya mengalahkan logika. Bahkan ada kejadian baru-baru ini, Masya Allah, sampai lebih dari apa yang kita bayangkan. Bukan hanya anaknya ini tidak berpakaian pantas. Ketika tidak berpakaian pantas, dia biarkan, bapaknya membiarkannya, ibunya membiarkannya karena alasan anak sudah dewasa. Karena alasan anak sudah bersuami, kebetulan memang lagi pisah ranjang, Mbak, suaminya itu lagi jauh dengan perempuan ini. Apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa, Mbak, di luar kendali, ternyata hamil di luar nikah. Kenapa demikian? Karena barangkali memang rasa sayang seseorang itu melebihi logikanya. Rasa sayang yang diberikan itu rasa sayang yang keliru. Rasa sayang itu hanya sebagai anggapan bahwa anak ini masih kecil, padahal sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan sudah pernah berkeluarga. Misal ini satu contoh pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Makanya di dalam Al-Quran itu jelas banget ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu di surah An-Nisa ayat 34, bahwa laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita. Maksudnya pemimpin itu apa? Sebagai penggembala. Jadi ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Kata Imam Al-Bukhari mengutip sabda Rasulullah bahwa sesungguhnya laki-laki itu adalah penggembala. Penggembala atas keluarganya, atas ahli bait. Ahli bait itu ya istrinya, ya anaknya, apakah anak laki-laki atau anak perempuan itu sama saja. Tapi nanti hukum akan lebih menekankan kepada anak perempuan, karena bahaya perempuan ini lebih melebar dibandingkan dengan bahaya laki-laki. Sekarang aib itu ketika sudah terjadi hamil, yang aib terbesarnya yang perempuan apa yang laki-laki? Perempuan. Yang perempuan. Laki-lakinya entah kemana kan? Iya. Udah pergi dia. Misal kita punya anak gadis nih, hamil, terus si laki-lakinya pergi, itu yang kena aib siapa? Yang perempuan. Bapaknya yang perempuan ini, gitu loh. Si laki-laki ini ke Bangka, misal berangkat ke Bangka, dia maaf nakal lagi, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak ada bekasnya, gitu loh. Perempuan nggak bisa. Maka nanti laki-laki sebagai pemimpinnya wanita itu pengejawantahannya adalah ro'en, itu menggembala lah. Gini loh, menggembala itu jangan sampai gembalaannya masuk ke dalam area yang dilarang, kan begitu. Gambarannya begitu. Makanya di dalam hadis yang panjang begini insyaallah. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram telah jelas, dan di antara keduanya itu adalah perkara yang syubhat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra alidinihi wa irdi. Orang yang meninggalkan syubhat, yang takut dengan syubhat, yang menyingkir dari syubhat, maka sebenarnya dia telah menolong dirinya dan agamanya. Waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam syubhat, itu dia sudah terlanjur masuk ke dalam hukum yang haram. Nah, ini ya, karra'i yar'a haulal hima yusiku ayaqa fi. Bahwa sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan kambing di sekitar lahan yang dilarang.
maka kambing ini lama-lama akan masuk ke tempat yang dilarang. Susah mengembalakan gembalaan di sekitar tanah yang dilarang. Maka sampai dilanjutkan, fa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu punya batas. Punya batas, larangan tidak boleh masuk, musuh tidak boleh masuk. Ada batasannya. Fa inna himallahi maharimuhu. Yang namanya batasan Allah itu adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Itu bermula dari hal yang kecil. Tidak memakai pakaian yang bagus, pakaiannya serono, pahanya kelihatan, keleknya kelihatan, dadanya kelihatan. Dari hal-hal yang ini timbullah maksiat gitu. Nggak mungkin laki-laki itu akan mengganggu wanita yang berukut, tahu berukut mah? Wanita yang pakai pakaian syar'i, wanita yang pakai hijab. Mungkin kalau utang ganggu paling shoot gitu aja, nggak mungkin megang-megang. Tapi begitu melihat wanita yang kemana-mana pakai you can see, pasti dicubit mbak sama laki-laki itu. Iya. Kalau dicubit sekali kok diem, mau berarti kan begitu. Berlanjutlah di tempat-tempat yang menjerumuskan mereka ke dalam kenistaan. Nah itu mbak. Maka seorang raja itu punya batasan. Seorang raja diraja punya batasan, dan batasannya Allah itu juga hal yang haram, jangan dekati. Maka seorang bapak itu dahsyat betul tugasnya seperti itu. Karena apa? Bapak itu seorang laki-laki. Jadi gini, mas'uliyatur rajuli alal mar'ati fahiyya. Jadi gini, tanggung jawab yang dipikulkan Allah sebagai seorang laki-laki, yang dipinggulkan ke atas pundak laki-laki itu terhadap 4 wanita. Kenapa sampai Allah itu mendeklarasikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpinnya wanita. Yang dipimpin itu siapa sesungguhnya? Siapa yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki ketika 4 wanita itu berbuat jahat? 4 wanita ini berbuat dosa. Siapa yang kena imbasnya? Siapa ini? Kita lihat. Yang pertama ibu. Jadi seorang laki-laki yang punya ibu, misal ibunya ini sampai nakal, menjadi ibu yang sundel misal nih. Terus si anak ini tidak memperingatkan ibunya, tidak menuntun ibunya, tidak mengendalikan ibunya, membiarkan ibunya menjadi wanita sundel, maka anak laki-laki pun akan terseret kena dosa. Itu Islam ke sana. Terus siapa yang selanjutnya? Yaitu istri. Seorang laki-laki punya istri, dia kok sampai membiarkan istrinya punya pakai pakaian yang serono, dibiarkan. Sampai akhirnya nanti berbuat serono, dibiarkan. Maka laki-laki ini meskipun yang berdosa istrinya, suami ini dapat dosa. Terus siapa yang harus dijadikan pertanggungjawaban seorang laki-laki? Yaitu saudara kandung perempuannya. Misal dia punya adik perempuan, dizinai orang karena kita ini tidak tahu, misal kita membiarkan dia seronok dan sebagainya, dosa wanita yang menjadi adik kandung kita itu, kita pun ikut bagian dari dosanya. Bayangkan tuh. Dan yang keempat adalah anak kandungnya. Anak kandung kita biarkan, dibawa laki-laki kita biarkan, dibawa laki-laki makjolas kita biarkan, sampai dia berbuat nista, dan kita membiarkan tanpa mengcover lah atau menggembalakannya, tanpa kita gembalai dia, kita biarkan udah dewasa laju-lajulah. Maka ketika anak itu berbuat dosa, bapaknya ikut menanggungnya. Jadi wanita, Mbak Yola sebagai wanita, maka Mbak Yola itu dilindungi oleh bapak kalau punya bapak, dipertanggungjawabi oleh suami, dipertanggungjawabi oleh saudara laki-laki, dipertanggungjawabi oleh anak kalau kita punya anak laki-laki.
Jadi perlindungan wanita itu luar biasa. Kenapa? Karena dekadensi moral, karena akhlak, karena asusila itu bersumber dari perempuan. Berkembangnya isu-isu, terus kemudian rusaknya sendi-sendi kehidupan susila, sendi-sendi nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai keluhuran itu bisa porak-poranda oleh perlakuan seorang perempuan. Hati-hati seorang perempuan. Makanya sampai insya Allah Rasulullah itu menyebutkan insya Allah surah At-Tahrim insya Allah di ayat yang keberapa saya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah kalian, selamatkanlah kalian, selamatkan diri kalian, lindungi diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka.